Selamat malam RF Listeners, jumpa lagi bersama kami di Rewatch Film. Di malam ini, kami telah merangkum film Liga of Gods yang disutradarai oleh Koan Hui. Film ini diadaptasi dari novel abad ke-16 Fanchen Ben yang ditulis pada masa dinasti Ming. Film Liga of Gods mengisahkan pertarungan antara sekelompok dewa, iblis serta pejuang dengan kekuatannya masing-masing. Kisah diawali dengan Raja Zhou yang berubah menjadi kejam akibat terkena mantra dari siluman rubah wanita bernama Daci yang menyamar menjadi selirnya. Jiang Zia, seorang penyihir kuat, menemukan cara untuk mengalahkan sang raja, yaitu dengan menggunakan pedang. Jiang Zia pun mengutus 3 ekor orang untuk mencari pedang tersebut. Sebelum berlanjut ke inti film, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan film lainnya dari kami. Yuk langsung kita bahas film Liga of Gods. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pejabat yang memasuki kamar raja. Karena mengganggu Raja Zhou yang sedang bercinta dengan selirnya, ia pun dimakan si raja yang bernama Dai. Dai adalah siluman rubah yang menyamar menjadi salah satu selir raja. Di sini Raja Zhou sudah dirasuki roh naga hitam sejak kecil dan terpengaruh gaji sehingga menjadi raja yang jahat. Di sisi lain, para kesatria kelinci dari CV sedang menuju kerajaan. Mereka ingin menjalankan sebuah misi, yaitu menyelamatkan tetua agung dari suku gaib sebelum matahari terbenam. Mereka dipimpin seorang penyihir kuat yang bernama Jiang Zia, dan di antara mereka terdapat 2 orang yang nantinya akan membawa film ini sampai selesai, yaitu Jilei, seorang yatim piatu dari suku ini yang pernah diselamatkan Jiang ketika kedua orang tuanya dibunuh oleh raja, dan satunya adalah Jiva. Sesampai di kerajaan, mereka memasuki kerajaan melewati gorong-gorong air. Sementara itu Raja Zhou yang terpengaruh oleh Dai ingin mengambil mata tetua agung karena bisa menyimpan masa lalu dan masa depan. Dalam misi penyelamatan tetua agung, Jilei mendengar suara anggota suku gaib yang memanggil. Kemudian mereka melawan para penjaga istana dan mampu mengalahkan penjaga istana. Anggota suku gaib ditahan di sel tahanan dan selnya terkunci dengan sirih hitam. Oleh karena itu Jilei menggunakan sihirnya untuk membuka sel, namun Jenderal Leopard mengetahui keberadaan Jilei karena sihirnya. Saat ingin menyelamatkan suku gaib dan tetua agung, mereka diserang penjaga istana sehingga di antara mereka ada yang mati terpanah. Suku gaib pun menyatukan kekuatannya dan dapat menghilang serta berpindah tempat. Di saat bersamaan waktu terhenti ketika raja ingin menyongkel mata tetua agung, tapi tidak dengan raja. Tiba-tiba, Jiang yang datang dengan mengendarai burungnya menemui sang raja. Terjadi adu mulut antara raja dengan Jia, namun Dai tersadar dan menggerakkan ekor rubahnya untuk menyerang Jiang dari belakang. Berkat kelincahan Jiang, ia mampu menghindar dari serangan Dai. Namun akhirnya ekor Dai membentuk lingkaran dan mengurung Jiang serta mengutuknya menjadi muda kembali. Dan waktu berjalan kembali, semua orang yang berada di istana ketakutan melihat Dai. Kemudian tetua agung mencongkel matanya sendiri dan melemparkan matanya agar Dai menghentikan putaran ekornya dan mengambil mata tetua agung. Sementara itu kesatria kelinci melarikan diri bersama suhu gaib melewati gat menggunakan perahu gabungan dari Tamen yang mereka bawa. Namun, Jenderal Leopard mengejar mereka menggunakan leopard yang ia tunggangi. Rupanya Jenderal Leopard mengetahui kalau Jelly berasal dari suku Wing. Karena sayap yang berada di dalam ruangannya dapat merasakan kehadiran Jilei, para penjaga istana menyerang mereka, dan juga ingin menutup gerbang keluar. Untung saja mereka masih bisa keluar. Kemudian Jilei menghancurkan gerbang menggunakan sihirnya sehingga bangunan di atas gerbang roboh dan menutup jalan. Jenderal Leopard pun tidak dapat mengejar mereka. Kesatria kelinci membawa suku goib pulang, namun tidak dengan Jilei dan Jiva. Mereka berdua ingin menyelamatkan ketua agung dan mereka pun menemuinya, namun ekor Dai melingkari tetua agung dan membunuh ketua aku sehingga matanya terbang bebas. Untung saja Jiang dapat mengambil mata tetua agung dengan burung tunggangannya dan mereka pun kembali ke Sihai. Karena mata atau agung telah menyimpan semua yang pernah ia lihat, mereka juga ingin melihat kejatuhan naga hitam. Namun di saat prosesnya Jiang berubah nampak menjadi lebih mudah karena kutukan Dai. Dan dalam bola mata tua terlihat pusaka Sport of Light atau pedang cahaya, satu-satunya senjata yang bisa melawan naga hitam. Di sisi lain Dai bersama raja juga melihat pedang cahaya di bola mata tetua yang satunya.
maka mereka tidak akan membiarkan pedang itu jatuh di tangan Klan Ji. Sementara itu Klan Ji yang tidak dapat mengeluarkan sayapnya kini ia mencoba untuk terbang dengan jatuh dari atas bukit. Namun sayang sesampai di bawah ia belum bisa mengeluarkan sayapnya. Kemudian Jiang memberitahu kepada Jilai tentang pedang cahaya dan memerintahkan Jilai untuk mencarinya. Dan tiba-tiba dari sumur abadi muncul sebuah bola dan bola tersebut berubah menjadi bayi yang sangat lucu. Bayi tersebut akan teman Jilai dalam mencari pedang cahaya. Nama bayi itu adalah Naza. Naza juga memiliki kekuatan yang hebat dan ia juga sangat lincah dan juga muncullah 3 kantong dari sumber abadi. Jiang menyuruh Jilai membawa kantong tersebut dalam perjalanan dan mulailah Jilai berkelana untuk mencari pedang. Sementara itu, Jenderal Leopard membuat patung manusia dari kayu dan memasangkan mahkota kepada kayu tersebut sehingga kayu tersebut dapat hidup. Kemudian Jenderal Leopard menyuruhnya untuk mencari Jilai dan melaporkan keberadaannya. Dalam perjalanan Jilai muncul rumput ajaib dari salah satu kantongnya yang nanti membantu Jilai dalam mencari pedang. Rumput itu mengatakan kalau ia menggunakan kekuatannya Naza akan muncul lalu ia mengeluarkan bau busuk untuk menarik makhluk hidup. Dan mereka melihat Naza terjebak di dalam pasir dan Jilai menolongnya kemudian mereka bercanda satu sama lain. Namun tiba-tiba muncul monster kelabang atau lipan yang besar mungkin kelabang tersebut tertarik dengan aroma rumput ajaib kelabang tersebut mengejar rumput ajaib. Akhirnya Jilai menancapkan pedang dan sedikit sihirnya sehingga kelabang tersebut terbunuh. Kemudian Naza mengambil salah satu kantong yang Jilai bawa dan keluarlah udang kecil atau pangeran naga ketiga. Ternyata di antara mereka berdua saling kenal, dan rupanya Naza telah menghancurkan istana duyung dan rumah udang kecil. Kemudian ia menyemburkan asap ke Naza sehingga Naza terjatuh dan Naza jadi pria dewasa. Setelah sadar Naza ingin pergi namun Jilai mengatakan hanya dia yang bisa menuntunnya ke roda angin berapi. Roda angin berapi adalah senjata Naza yang dapat membantunya terbang. Akhirnya Naza tidak jadi pergi dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan di lembah berkabut dengan alat bantu petunjuk jalan yang diberikan guru Jiang kepada Jilai, dan tiba-tiba lebat tersebut berubah menjadi gurun dan juga terdapat istana. Mereka memasuki istana terlihat seorang pria yang berpakaian aneh sedang mengendalikan tanah. Dan dari tanah muncul sebuah benda yang dinamai kunci surga kemudian mereka menghampiri pria tersebut dan Naza ingin mengambil benda tersebut. Namun pria nah itu menyerang mereka dengan cara mengendalikan tanah. Terjadilah pertempuran antara pria tersebut dengan mereka. Naza mampu mengambil kunci surga namun ternyata benda tersebut palsu. Pria tersebut menduga kalau mereka utusan siluman rubah karena benturan kekuatan mereka bertiga gurun itu berubah menjadi lembah lagi. Dan pria aneh itu berubah ke wujud aslinya. Ternyata pria tersebut adalah Yan Zian. Ia terobsesi oleh kutukan si rubah. Kemudian Jilai meminta bantuan kepada Yan Jiang karena naga hitam sebentar lagi menyerang CV. Kemudian Jilai memberikan kantong yang terakhir kepada Yan Jiang. Ternyata kantong tersebut berisi anjing langit milik Yan Jiang. Lalu Yan Jiang pergi untuk mencari baju emas miliknya bersama anjingnya. Kemudian mereka membuka alat navigator dan alatnya menunjukkan khas sebuah pasar malam untuk mencari perahu portabel. Perahu portabel bisa membawa kemana saja yang mereka inginkan. Kemudian mereka menuju pasar malam tetapi mereka berpisah dan Jilai melihat seekor gadis yang sedang bermain kupu-kupu yang bercahaya, Wuyong. Bercahaya gadis itu bernama Blue Butterfly suruhan Jenderal Leopard. Kemudian Jilai menemuinya tak sadar ternyata Blue Butterfly mengirim informasi kepada Jenderal Leopard dan Jenderal Leopard menghapus ingatan Blue Butterfly. Lalu Jilai memasuki sebuah tenda di dalamnya terdapat seorang wanita. Wanita tersebut menghipnotis Jilai dan ia terlarut dalam mimpinya. Namun Jilai mampu tersadar berkat rambut ajaib. Karena wanita itu belum tersadar rumput ajaib ingin mengambil perahu portabel namun tiba-tiba Blue Butterfly datang dan wanita tersebut terbangun kemudian menyerang mereka. Mereka pun berlari dan menuju laut serta melemparkan perahu portabel kemudian mereka menaiki perahu untuk kabur. Saat di tengah laut Blue Butterfly keceplosan soal pedang cahaya oleh karena itu Naza menyerang Blue Butterfly dan menyuruh untuk mengaku jujur siapakah dia sebenarnya.
Namun udang kecil kembali menyemburkan asap sehingga Naza berubah menjadi kecil dan tertidur. Jilei dan Blue Butterfly pun bercakap-cakap dan muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Saat Blue Butterfly sedang asyik melihat matahari terbit, tiba-tiba Leopard mengambil ingatan Blue Butterfly dan ia pun pingsan. Namun rupanya berubah Free masih mengingat semuanya. Sementara itu udang kecil bernyanyi bahagia karena ia sudah dekat dengan rumahnya. Sang ayah pun merasakan bahwa anaknya kembali dan menyuruh gurita untuk membawa udang kecil dan juga Naza kembali. Kemudian perahu portable mereka kini dapat terbang. Sesampai di istana duyung, Naza ditahan oleh pasukan istana dan Naza meminta roda apinya kepada Raja Naga Laut Timur. Karena Naza menelan udang kecil, sang raja menyuruh untuk membedah Naza. Namun berkat kekuatan hebat Naza, ia mampu mengalahkan dan mengacaukan istana duyung. Naza mempunyai jurus-jurus andalannya seperti pelaut dari air terjun ia dan juga kentut abadi. Akhirnya Raja Naga menyerah dan mengembalikan roda angin berapi milik Naza, dan kini ia berubah menjadi dewasa lagi serta mengembalikan udang kecil. Kemudian ia pergi dari istana duyung. Sementara itu perahu portable membawa Jilei ke sebuah tempat di atas langit, yaitu kota tua melayang. Disitulah tempat kelahiran Jilei yang berarti tempat suku Wing yang sudah punah. Kemudian Jilei menyatukan burung matahari menggunakan sihirnya dan setelah bersatu pedang cahaya kini muncul. Namun tiba-tiba Jenderal Leopard datang ke kota tua bersama pasukannya dan mereka menyerang Jilei sehingga Jilei tertali pecut Jenderal Leopard. Kemudian Blue Butterfly mengambil pedang cahaya dan ingin menukarnya dengan nyawa Jilei. Saat pedang itu tertarik terjadi ledakan yang luar biasa sehingga Jilei dapat terbebas dan ia menolong Blue Butterfly yang terjatuh menggunakan sayapnya untuk terbang. Namun Blue Butterfly sekarat dan ia mengatakan kalau dia hanyalah boneka kayu kepada Jilei serta Blue Butterfly meminta permintaan terakhir kalinya untuk melihat matahari terbenam dan Jilei pun mengabulkannya. Namun setelah sampai Blue Butterfly berubah menjadi boneka kayu, kemudian Jilei meninggalkan Blue Butterfly dan membawa pedang cahaya menuju CV. Di tengah perjalanan ia bertemu Naza dan juga Yan Jiang. Sementara itu Zhou dan Dai mengirim pasukannya untuk menyerang CV. Terlihat Guru Jiang kini ia sedang mengendalikan tanah-tanah untuk menghalangi pasukan Raja Zhou. Namun kemampuan Guru Jiang yang menurun drastis karena butuhkan kembali umur yang menyebabkan dirinya menjadi remaja kembali. Oleh karena itu Jenderal Qi mengutus Jiva dan kesatria lainnya untuk turun ke medan perang. Guru Ji ini terlihat bodoh dan terjebak di dalam istana. Untung saja anjingnya Jiang datang dan membawa Guru Ji keluar. Sementara itu Jenderal Ji dan Jenderal Leopard kini mereka sedang bertarung dan mereka terjatuh dari atas bukit. Namun Jenderal Ji dapat diselamatkan oleh Jilei serta Jilei memberikan pedang cahaya kepada Jenderal Ji dan Jenderal Leopard yang terjatuh dari atas bukit kini ia sekarat. Kemudian dan Ji merubah Jenderal Leopard menjadi Laksmana abadi atau dewa dan mempunyai wujud tubuh yang besar seperti King Kong. Kemudian si anjing membawa Guru Ji menemui Jilei, Nazar, dan Yan Jiang. Guru Ji tidak mengenali mereka dan kini ia berubah menjadi bocil yang masih polos. Sementara itu Center Leopard kini menjadi sangat kuat. Jilei, Nazar, dan Yan Jiang pun menyerang Jenderal Leopard. Karena kekuatan Jenderal Leopard yang luar biasa mereka kewalahan melawannya, dan pada saat mereka memotong senjata Jenderal Leopard melemparkan serpihan senjatanya ke Jenderal Ji dan menusuk dadanya. Jiva yang melihatnya menghampiri sang ayah dan ayahnya memberikan pedang cahaya kepada Jiva serta menyuruhnya untuk membawa pedang cahaya menuju air mata kehidupan. Sesampai di mata air, rumput ajaib mengatakan kepada Jiva kalau Guru Jiang dibawa oleh Dai. Jenderal Leopard mengalami Jiva namun mereka bertiga tetap menyerang Jenderal Leopard sehingga jika dapat melompat ke mata air kehidupan. Saat keluar dari mata air tubuh Jiva serta pedang tersebut bersinar, kemudian Jiva membelah badan Jenderal Leopard menggunakan pedang cahaya. Kemudian mereka kembali ke istana CV dan membawa istananya bersama kesatria menuju Souki. Sin beralih ke kerajaan Soge. Terlihat Raja Zhou dan Dai kini ia membawa Guru Jiang yang sudah berubah menjadi bayi. Film pun berakhir dengan Raja Zhou tertawa bahagia.